Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Septi Marlina dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hai semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi belajar bahasa Inggris tentang preposition. Nah, seperti yang kita ketahui, preposition itu adalah kata depan. Kata depan itu tidak dapat diubah bentuknya dan biasanya diletakkan sebelum kata benda. Sebelum itu, saya akan menjelaskan materi awalnya tentang definition of preposition. Jadi, definition of preposition itu adalah salah satu bagian dari part of speech yang berfungsi untuk menunjukkan letak dari sebuah hal. Nah, preposition ini ada 6 jenis, yaitu adalah simple preposition. Nah, simple preposition ini adalah preposisi yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, seperti at, after, by, for, from, of, dan over. Nah, simple preposition ini biasanya hanya terdiri dari satu kata saja. Jenis preposisi yang kedua adalah double preposition. Nah, double preposition ini biasanya dipakai apabila simple preposition itu tidak cukup untuk menyatakan pengertian atau maksud yang akan disampaikan. Jadi seperti namanya, double yaitu gabungan dari dua preposisi. Contohnya adalah into. Nah, into ini merupakan gabungan dari in dan to. Kemudian jenis preposition yang ketiga adalah compound preposition. Nah, compound preposition ini biasanya dibentuk dari kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Kemudian jenis-jenis kata ini digabungkan dengan jenis preposition tertentu. Misalnya pada kata across. Nah, across itu merupakan bagian dari kata on dan cross. Kata ini sudah sering dipakai penggunaannya, makanya disingkat menjadi across, padahal katanya on dan cross. Oke, lanjut ke preposition yang keempat, yaitu participle preposition. Biasanya preposition ini menggunakan akhiran ed atau il, seperti pending, during, expect, dan lain-lain. Kemudian jenis preposition yang kelima yaitu phrase preposition. Nah, biasanya preposisi ini merupakan gabungan dua kata atau lebih, contohnya because of, by means, by reason, dan lain-lain. Jenis preposition yang terakhir adalah discuss preposition. Kenapa dinamakan discuss preposition? Karena biasanya pada kata ini tersembunyi preposition yang telah disingkat dan kemudian sudah menjadi kebiasaan oleh native speaker dalam pengucapannya. Contohnya adalah clock. Nah, clock ini gabungan dari of dan clock. Jadi preposition ini adalah preposition yang sudah tidak tampak lagi, seperti sudah melebur pada setiap katanya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang 6 jenis preposition ini. Yang saya bahas adalah penggunaan at, in, dan on. As we know that, at, in, dan on ini biasanya menjelaskan tentang waktu dan juga tempat. Nah, di sini kita bakal tahu apa perbedaan at, in, dan on untuk menjelaskan tempat dan waktu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu untuk tempat dan prepositionnya adalah at. Nah, tempat ini dapat menjelaskan tempat tanpa ukuran, contohnya at the bus stop. Kemudian tempat hiburan, contohnya adalah at KFC. Dan yang ketiga, tempat resmi atau kota kecil, contohnya at the office. Yang terakhir, alamat yang diikuti oleh nomor, contohnya at 24 Sudirman Street, begitu. Kemudian preposition yang kedua adalah on. Nah, on ini menjelaskan benda di atas benda lain. Contohnya adalah on the table. Kemudian sungai, pantai, jalan, dan pulau. Contohnya on the beach. Kemudian yang ketiga arah. Contohnya adalah on the right. Nah, untuk preposition in, ini biasanya dapat menjelaskan benda di dalam benda lain. Contohnya in the box. Kemudian keberadaan di suatu negara, contohnya adalah in Indonesia.
Sedangkan untuk menjelaskan waktu di sini ada preposition at. Nah, untuk penggunaan preposition at ini dapat menjelaskan tentang jam. Contohnya adalah at 7 o'clock. Kemudian ungkapan waktu tertentu, contohnya at night. Kemudian yang terakhir hari libur atau raya festival. Untuk preposition on ini dapat menjelaskan tentang hari, contohnya on Sunday. Kemudian tanggal, contohnya on September 11, 1999. Kemudian hari raya, contohnya adalah on the New Year Day. Kemudian preposition in. Preposition in ini dapat menjelaskan tentang waktu pagi, siang, malam. Contohnya in the night. Kemudian rentan waktu lama, bulan, tahun, dan abad. Contohnya in 1999. Kemudian periode atau selang waktu, contohnya in a few minutes. Dan yang terakhir tentang musim, contohnya in the summer. Oke, saya harap kalian mengerti ya tentang materi tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke exercise, don't forget to subscribe dan turn on notification serta like, comment, and share this video. Kita lanjut ke exercise. Oke, exercise-nya adalah I live bla 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 Dermaga Street. Nah, preposition apa yang tepat untuk kalimat di atas? Ada at, in, dan on. Oke, jawaban yang tepat adalah at. Kenapa at? Karena at ini menyebutkan tempat, yaitu Dermaga Street tersebut. Soal yang kedua, the children are playing bla 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 playground. Nah, preposition apa yang tepat pada kalimat di atas? At, in, atau on? Oke, jawabannya adalah at. Kenapa at? Sama seperti penjelasan di awal, karena playground. Playground ini adalah tempat bermain, seperti itu. Nah, soal yang terakhir, I will call you bla 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 Friday. Nah, preposition apakah yang tepat? At, in, atau on? Oke, the right answer is on. Kenapa on? Karena menyebutkan waktu. Waktunya adalah Friday. Hey everyone, I hope you understand about my material. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and turn on the notification. Also like, comment, and share this video. And don't forget to follow my Instagram @devasmarlina. See you, bye bye.